Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fidelisha Islamimah. Pada tugas UAS Analisis Media Sosial kali ini, saya akan mempresentasikan dari makalah saya yang berjudul Social Network Analysis Chain Network Trigger Hashtag Going underscore SPT terhadap Variety Show Going 17 di Twitter. Abstrak. Pertumbuhan pengguna media sosial membuka peluang baru untuk menganalisis beberapa aspek dan pola dalam komunikasi. Twitter dapat digunakan sebagai media untuk melakukan pengolahan data dan analisis karena application programming interface atau API Twitter didesain sangat baik, mudah diakses, serta data Twitter dalam format yang nyaman untuk analisis dan di dalam perjanjian penggunaan data relatif lebih bebas dibandingkan dengan API jejaring media sosial lainnya. Data pada Twitter dapat ditampilkan dalam bentuk visualisasi struktur graf yang merepresentasikan aktor dan edge yang merepresentasikan relasi antar aktor. Social network analysis yang dilakukan pada makalah ini bertujuan untuk mengekstrak dan menganalisis informasi dari komentar publik atau tweet tentang topik-topik yang terkait Variety Show Going 17 menggunakan tools Netlytics. Adapun batasan analisis ini hanya menggunakan data tweet yang mengandung tagger hashtag going underscore SPT. Kita lanjut langsung ke landasan teorinya. Yang pertama, tag mining. Tag mining merupakan penambangan pengetahuan dari data yang berupa teks dan data jenis ini sifatnya tidak terstruktur. Data teks ini seperti artikel di media online, chat grup WhatsApp, status atau tweet di media sosial, dan lain sebagainya. Menurut penelitian, terdapat lebih dari 80% data yang ada di internet bersifat tidak terstruktur, seperti data teks, video, audio, image, dan lainnya. Selanjutnya, tahapan dalam tag mining. Yang pertama, knowledge discovery call. Yang kedua, data preparation. Ketiga, data pre-processing. Keempat, data modeling. Kelima, evaluation. Yang keenam, dan terakhir, knowledge and result. Selanjutnya, mengenai model prediktif. Salah satu aktivitas penting dalam proses analitik adalah menghasilkan model prediktif, yaitu proses menggunakan hasil yang diketahui untuk membuat, memproses, dan memvalidasi model yang diharapkan dapat memberikan prediktif yang sangat baik terhadap kejadian di masa mendatang. Model prediktif tersebut antara lain diperlukan oleh bank dan perusahaan pembiayaan dalam bentuk kredit sosial modal untuk memperkirakan apakah seseorang yang mengajukan aplikasi pinjaman akan macet kreditnya atau tidak. Mengenai teknik dan algoritma pemodelan yang sering digunakan pada model prediktif, yaitu regresi logistik, analisis determinan, K-Nearest network, bias classifier, classification tree, neural network, dan super vector machine. Selanjutnya, mengenai evolusi data. Evolusi data berkaitan dengan big data, yang merupakan istilah umum untuk segala himpunan data atau dataset dalam jumlah yang sangat besar, rumit dan tak terstruktur sehingga menjadikannya sulit ditangani apabila hanya menggunakan perangkat berbasiskan manajemen data biasa. Tantangan yang sering terjadi pada big data meliputi pemerolehan akurasi, penyimpanan, penelusuran, pembagian, pemindahan, analisis, dan visualisasi data. Selanjutnya, mengenai social network analysis. Social network analysis dapat dideskripsikan sebagai sebuah studi yang mempelajari tentang hubungan manusia dengan memanfaatkan teori graf. Pada social network, individu atau orang digambarkan sebagai node atau titik, sedangkan relasi yang terjadi antar individu disebut dengan edge atau link. SNA dapat digunakan untuk mempelajari pola jaringan organisasi, ide-ide, dan orang-orang yang terhubung melalui berbagai cara dalam sebuah lingkungan. SNA memiliki beberapa properties jaringan untuk memetakan hubungannya. Berikut ini beberapa properties tersebut. Yang pertama, node, yang merepresentasikan posisi yang dimiliki oleh aktor yang berbeda dalam network. Yang kedua, edge, merefleksikan hubungan antara aktor atau entitas yang terjadi dalam network. Yang ketiga, average degree, dapat ditentukan dengan jumlah hubungan pada satu node dibagi jumlah hubungan yang terjadi pada satu jaringan sosial. Yang keempat, diameter, merupakan jarak terjauh antara dua node yang berdekatan. Yang kelima, average path length, merupakan rata-rata jarak kodasi atau rata-rata jalur yang dilewati oleh tiap node ke node lainnya. Kemudian, centrality pada SNA. Pengukuran centrality digunakan untuk menentukan aktor yang berperan paling penting dalam suatu jaringan sosial. Hal ini menunjukkan derajat pusat seseorang. Berikut ini 4 pengukuran centrality. Yang pertama, degree centrality, kedua, betweenness centrality, ketiga, closeness centrality, dan yang keempat, eigenvector centrality. Landasan teori yang terakhir yaitu mengenai Netlytics.
Netletik merupakan sebuah aplikasi berbasis web, menganalisis teks berbasis cloud, dan virtualisasi jaringan sosial. Netletik secara otomatis dapat meringkas volume teks yang besar dan menemukan serta memvisualisasikan jaringan sosial dari percakapan pada situs media sosial seperti Twitter, YouTube, komentar blog, forum daring, dan obrolan. Pada Netletik ini, saya akan menjelaskan dua tahapannya dalam pemilihan dataset. Yang pertama, nama network atau jaringan komunikasi yang dibangun dari pengambilan nama pribadi dalam pesan. Untuk menemukan hubungan dalam jaringan, pengguna dapat memilih dari dua pilihan utama, yaitu menghubungkan pengirim ke semua nama yang ditemukan dalam pesannya dan menghubungkan orang-orang yang namanya ada pada pesan yang sama. Yang kedua, chat network, atau dikenal sebagai jaringan yang menjawab kepada siapa. Merupakan jaringan komunikasi dibangun berdasarkan perilaku postingan peserta. Untuk membangun jaringan rantai, Netletik menyediakan berbagai pilihan untuk penemuan ikatan. Dari hubungan pengiriman untuk hanya orang terakhir dalam rantai posting, dan hubungan pengirim untuk semua orang dalam rantai referensi dengan menurunkan bobot. Masuk ke pembahasan. Pembahasan kali ini yaitu mengenai social network analysis chat network Twitter pada hashtag #going_spt dalam reality show Going 17. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Going 17. Going 17 merupakan variety show Korea Selatan yang dibintangi oleh boyband Seventeen. Going 17 atau yang sering disebut Go-se dapat ditonton gratis di channel YouTube dan web versi Seventeen sejak penayangan perdananya pada 12 Juni 2017. Variety show ini menampilkan berbagai kegiatan gantung pada konsep utama episodenya, mulai dari permainan atau menyelesaikan tantangan hingga sandiwara dan berkumpul-kumpul. Sampai pada saat ini, Go-se sudah sampai season kelima dengan total 164 episode. Untuk episode terbaru di tahun 2022 ini akan tayang pada 9 Februari. Pada season pertama dan kedua, Go-se dibuat dengan format vlog yang menampilkan berbagai aktivitas Seventeen seperti behind concert, dance praktik, mukbang, dan lain sebagainya. Kemudian, pada tahun 2019, secara resmi beralih ke format variety show dan ditayangkan setiap hari Senin jam 10.10 PM KST atau 20.10 WIB. Lalu pada season kelima hingga saat ini terdapat perubahan jam tayang, yaitu setiap hari Rabu jam 9 PM KST atau 19 WIB. Selain itu, Go-se juga sudah dilengkapi dengan 8 pilihan subtitle yang memudahkan penonton, yaitu Korea, Inggris, Jepang, Indonesia, Thailand, Vietnam, Hindi, dan Spanish. Go-se ini juga sudah disebut dan dinobatkan sebagai variety web nasional oleh K-Media, dengan memiliki fandomnya sendiri yaitu Carat sebagai fanbase Seventeen dan Cubik sebutan untuk yang hanya menonton Going 17 tetapi tidak fans terhadap Seventeen, serta menjadi referensi untuk konten. Tercatat pada 2021, Go-se telah mencapai total 81 juta views dengan 3 episode teratas yaitu Let's Go 17 untuk episode pertamanya dengan jumlah tayang 3,55 juta views. Yang kedua Don't Lie 3 untuk episode pertama dengan jumlah tayang 3,53 juta views. Dan Adlib Going Company episode pertama dengan jumlah views 3,48 juta. Serta telah melampaui 300 juta views untuk semua season dengan 3 episode teratasnya yaitu The Tag episode pertama dengan jumlah viewsnya 9,5 juta. Yang kedua TTT Hyper Version untuk episode pertama dengan jumlah view 5,2 juta. Dan Insomnia Zero episode pertama dengan jumlah view 5,6 juta. Selanjutnya mengenai channel talk Twitter dengan hashtag going_spt. Pertama-tama, pada saat kita sudah membuat dataset di Netletik, kita akan melakukan crawling atau pengumpulan data. Proses crawling ini merupakan proses pengumpulan data tweet dari Twitter dengan menggunakan perantara API. Data tweet yang dikumpulkan adalah data tweet yang mengandung trigger hashtag going_spt. Proses crawling data ini dilakukan dengan bantuan Netletik yang dilakukan 15 hari mulai dari 1 Desember 2021 sampai 15 Desember 2021. Mengenai data analisisnya, dari grafik di atas memaparkan mengenai 10 user yang sering post atau tweet mengenai hashtag going_spt dan 10 kata yang sering digunakan pada tweet yang mengandung hashtag going_spt. Dari 10 kata populer tersebut, rata-rata yang muncul berkaitan juga dengan Seventeen. Hal ini dikarenakan hashtag going_spt merupakan trigger yang sering digunakan jika sedang membicarakan mengenai variety show Going 17 yang dibintangi oleh boyband Seventeen.
Ini merupakan hasil dari network analisisnya. Pertama, saya akan membahas mengenai degree. Degree merupakan jumlah hubungan suatu node dalam hubungan terhadap node yang lainnya pada suatu network. Pada statistik tidak ditampilkan data degree, namun dari visualisasi network yang didapatkan dapat diperkirakan bahwa Pleiades 17 dan Caramel memiliki degree yang tertinggi. Hal tersebut dikarenakan node-nya terhubung dengan banyak node lainnya. Ini Pleiades 17, ini Caramel. Selanjutnya mengenai cluster. Sebuah cluster merupakan sekelompok node yang terhubung pada lebih memungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain daripada node di luar cluster. Pada hashtag #SBT terdapat 5 cluster utamanya, yaitu cluster pertama, anggotanya berupa orang-orang yang intens berkomunikasi melalui Pleiades _17. Cluster kedua, anggotanya berupa orang-orang yang intens berkomunikasi dengan Pleiades _17 yang dijembatani oleh Caramel _17. Cluster ketiga, anggotanya berupa orang-orang yang berkomunikasi dengan Pleiades _17 yang dijembatani oleh node reading Mondi. Yang keempat, anggotanya berupa orang-orang yang berkomunikasi dengan Pleiades _17, kemudian berkomunikasi dengan ZZIHH sebagai titik penghubung dengan Caramel _17. Yang kelima, anggotanya berupa orang-orang yang berkomunikasi dengan Pleiades _17 dan pada akhirnya memiliki satu edge yang terhubung langsung dengan Caramel _17 yang yaitu melalui Honey _17. Kemudian mengenai diameter. Diameter ini menghitung angka terpendek antara jarak terpanjang antara dua peserta jaringan. Pada network hashtag seperti ini memperoleh hasil diameter yaitu 33, di mana jarak terdekat dari satu node untuk menuju node lainnya yang terpendeknya langkahnya yaitu 33 H. Kemudian mengenai density atau kepadatan. Density pada network Twitter going LSBT bernilai 0,000767 yang berarti bahwa keadaan jaringan tidak padat. Pada jaringan ini, orang-orang yang terlibat kurang dekat dan arus informasi berlangsung lambat. Kemudian reciprocity atau timbal balik. Pada hashtag going LSBT bernilai 0,007952 yang berarti tingkat timbal balik rendah. Hal tersebut dikarenakan Pleiades _17 dan Caramel _17 sebagian yang berpengaruh sangat jarang membalas tweet yang ditujukan kepadanya, bahkan hampir tidak pernah. Berikutnya centralization, yang mengukur tingkat sentralitas rata-rata semua node dalam sebuah jaringan. Pada sentralisasi ini bernilai 0,147400. Nilai tersebut tergolong rendah karena lebih mendekati angka 0. Hal tersebut mengindikasikan bahwa di dalam network Twitter hashtag #LSBT tak hanya terdiri dari satu peserta yang berada di tengah dan mendominasi arus informasi. Kemudian modularity merupakan klaster ditemukan wakil masyarakat yang berbeda dalam jaringan. Nilai-nilai random modularity biasanya kurang dari 0,5 yang menunjukkan bahwa klaster ditemukan oleh netletik akan tumpang tindih. Jaringan lebih cenderung terdiri satu kelompok yang mendominasi. Modularity pada hashtag #SBT bernilai 0,7480800. Nilai tersebut tergolong dalam modularity yang tinggi karena telah melebihi 0,5. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam klaster, pesertanya merupakan berasal dari perwakilan berbagai kalangan yang berbeda. Hal tersebut merupakan hal yang baik karena pesertanya terdistribusi merata. Dari pemaparan di atas, dapat kita simpulkan bahwa kata yang paling sering muncul terkait tagger hashtag #SBT di media sosial Twitter adalah kata 17 dan Pleiades _17. Akun Pleiades _17 dan Caramel _17 merupakan akun pengguna Twitter paling terpengaruh yang sering berinteraksi baik tweet, reply, retweet, dan quote mengenai hashtag #SBT. Selanjutnya, jarak satu node untuk menuju node lainnya yang terpendek langkahnya maksimal 33 H. Yang terakhir, density pada Twitter going #SBT bernilai 0,0767 yang berarti bahwa keadaan jaringan tidak padat. Sekian pemaparan makalah UAS analisis media sosial saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.